Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kali ini masih bersama saya Aldi Jurnal. Dan kebetulan di tanggal 22 Juli 2025 saya ada di salah satu bangunan yang sedang dilakukan perbaikan. Dan dari informasi yang saya terima bahwa bangunan ini merupakan bangunan salah satu madrasah yang ada di Desa Cihamerang. Dan dari penelusuran saya mempertanyakan tadi tentang banner pun tidak terpasang di sini. Alokasi anggaran yang seharusnya dipang-pang melalui banner tersebut kami tidak menemukannya. Dari keterangan yang disampaikan dari pekerja itu sendiri memberikan informasi kepada kami tidak tahu tentang hal tersebut. Tetapi dari beberapa informasi yang kami himpun bahwa anggaran ini merupakan anggaran dari bantuan ataupun bonus produksi yang dikelola oleh desa, dan tentunya pemerintahan desa telah mengalokasikan untuk pembangunan bangunan rehab sekolah tersebut. Dan dari informasi yang saya himpun, pengerjaan ini hampir 1 bulan lamanya. Oke, baik pemirsa, kali ini ada hal yang menjadi pembeda dengan kami, yaitu bersama Aldi Bom, dan tepat di belakang saya ada kawan kita bersama salah satu warga yang akan diskusi lebih jauh mengupas tentang pembangunan MDTA yang ada di Cihamerang. Itu yang menjadi pembeda. Untuk itu ikuti kami. Saat ini saya sedang ada di Desa Cihamerang, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Kebetulan ditemani sama warga sini nih, Mas. Ya, warga Desa Cihamerang ya. Dengan Mas siapa? Saya Mas Endang, Pak. Mas Endang. Tadi saya waktu lewat kemari, saya lihat sedang ada pembangunan sekolah. Itu pembangunan sekolah apa, Mas? Itu sekolahan, kalau kami bilang itu adalah sekolahan agama ya. Sekolah agama, MDTA ya. Kalau bahasa ininya itu MDTA. MDTA apa itu, Mas? MDTA itu nama MDTA-nya. Nama MDTA-nya itu Aljanatun Naim. Aljanatun Naim ya. Oh iya. Iya, sekolah itu agama. Mas tahu ada pembangunan di sana, tahu nggak Mas itu sumber anggarannya dari mana? Kalau untuk sumber anggarannya sendiri ya, betulnya saya itu tidak tahu, Pak. Tidak tahu ya. Gitu. Itu dari mana gitu sumbernya gitu kan? Saya dengar sih katanya itu pagu anggarannya. Tadi saya nanya-nanya di sana itu sekitar 87 apa 86 juta, dan sumber anggarannya itu dana dari bagi hasil atau hasil produksi tahun anggaran 2025. Memang di desa Mas ada program seperti itu, Mas. Oh, mungkin lebih tepatnya itu bonus produksi mungkin ya Bapak maksud ya. Oh iya. Apa itu dari mana itu Mas bonus? Kalau bonus produksi sendiri memang ya yang saya tahu seluruh masyarakat ini, kebetulan wilayah Kecamatan Desa Kabandungan itu kita itu berdekatan dengan yang dulunya itu Septon, terus ke Innova juga, terus yang sekarang itu di Star Energy. Oh, sekarang Star Energy. Berapa nilainya Mas? Karena di Kecamatan Kabandungan itu kan terbagi dengan 6 desa ya. Dan 6 desa itu termasuknya desa kami nih, Desa Cihamerang. Dan kalau sekilas info ya, rumor saya juga tahunya nih gitu kan. Katanya gitu kan. Secara detailnya gitu kan, atau lebih terbukanya lah dari pihak desa itu nyampenya berapa itu saya kan tidak tahu nih. Tapi gitu, secara katanya itu secara katanya itu di angka 320 juta. 320 juta per tahun. Mungkin kalau emang itu MDTA dari bonus produksi, mungkin ya itu salah satunya. Salah satu program dari gitu. Tapi saya bingung tadi Mas bilang bahwa Mas tidak tahu jumlah anggarannya. Berapa lama sih dibangun? Oh, kalau pembangunan itu sendiri, Pak, karena kebetulan kan saya masyarakat dari Desa Cihamerang ya di sini. Karena tiap hari memang saya itu lalu lalang atau itu memang pinggir jalan ya, ini akses utama ya kan Desa Cihamerang. Itu sudah lama sih, mungkin saya aja udah setor sebulan gitu. Nah, ini ada 2 bulan, 1 bulan?
1,5 bulan mah ada 1,5 ini. bulan ya? Iya, Oh, saya gitu. tidak bisa mastiin ini di berapa, pokoknya 1 bulan lebih, ini 1,5 bulan ya. Kalau Mas lewat itu ada nggak papan proyeknya Mas atau papan 1 bulan informasi bisa. pembangunannya? Oh. Pernah lihat? Di sana itu saya juga pernah mampir sih. Oh, pernah mampir? Iya, karena kan memang itu wilayah saya Betul, kan betul, gitu. betul. Ada nggak itu papan Karena informasi? wilayah saya, karena memang pekerjaannya juga orang sini ya, kita kenal ya, saya masuklah sama saya itu bantu-bantu orang Batak kayak apa gitu kan. Di sana itu saya tidak lihat tuh Tidak. udah Nggak ada papan papan proyek, informasi ya? papan informasi ini Oh. gimana tuh nggak ada tuh. Seperti itu Nah, ya. memang seperti yang saya lihat itu memang biasanya ya gitu ada. Ada ya, biasanya memang kalau misalnya ada pembangunan apa pemerintah tuh namanya, ada papan apa tuh informasi. saya pernah kerja di proyek itu apa namanya INB ya. Enggak, INB. papan informasi, papan Iya, informasi iya maksudnya pekerjaan. yang biasa saya kerja, saya pekerja proyek Pak dulu. Betul, betul. Biasanya depan rumah itu ada Ada ya. informasi pekerjaan, Informasi ya, seperti betul, itu betul. gitu. Artinya Mas Heeh. di sana kita nilai tidak ada informasi apapun terhadap pembangunan itu. Tidak ada, bahwa yang mau maksud mungkin semacam ya kayak banner gitu, Banner, itu tidak seperti ada sih. Oke, Informasi berarti di sini tersirat kurangnya sosialisasi, tidak ada Baik. keterbukaan. Oh, sangat. Betul, seperti itu. Nah, harapan Mas sendiri terhadap pemerintahan desa Mas apa? Miris ya untuk bicara untuk apa tadi masalah sosialisasi gitu kan, untuk terbukaan, transparan, itu sangat miris ya. Miris ya, artinya miris itu Ya kurang. sangat kurang gitu ya. Karena yang kami butuhkan bukan hanya transparansi Pak, lebih kayak terbuka aja gitu, bukbrak lah gitu kan, apalagi. Jadi jangan sampai ini tuh rumor dari bonus produksi yang 320 juta ya, itu hanya katanya gitu, gitu kan. Jadi terbukakanlah kepada masyarakat nih ada anggaran nih, gitu kan. Nanti kan itu bisa disalurkan. Harapan saya, apalagi saya dari kepemudaan Pak, Betul. terutama lebih sarana ke olahraga, mungkin ke lapangan atau juga infrastruktur jalan, sarana pendidikan, gitu kan, atau mungkin juga ke urbanisasi atau pembangunan ya, lebih kayak ke masalahkan apa masyarakat, kemakmuran masyarakat. Pada prinsipnya Mas berharap sebagai warga desa agar segala sesuatu kegiatan pembangunan, kebijakan pemerintah itu bisa tepat sasaran. Tepat sasaran, lebih ke tepat sasaran. Terbuka juga transparan. Harus, seperti itu yang ya. pertama. Ya, ini mudah-mudahan bisa didengar oleh para pemangku kebijakan Baik, di wilayah itu desa. harapan saya juga. Terima kasih. Nah, kebetulan kan desa saya ini, waduh, desa terpencil ya. Saya takut jadi desa tertinggal. Oke, makasih Mas. Baik, sama-sama. Baik pemirsa, kali ini saya sudah bersama Bapak Sekdes yang ada di Desa Cihamerang, dan kebetulan beliau ada di tempat kerja yang akhirnya saya pun mampir untuk komunikasi dan bertanya tentang dilaksanakannya pembangunan madrasah tersebut. Untuk itu tetap ikuti dialog saya bersama Pak Sekdes. Pak Sekdes, zaman. Aduh, sehat ya. Siap. Oke, gini Pak. Izin ini saya bertanya beberapa hal tentang adanya perbaikan sekolah PAUD ya, madrasah ya, MDTA. Nah, tapi di sana saya kan melihat tidak ada banner. Satu itu, yang kedua saya tanya ke pekerja, mereka jawabnya tidak tahu. Nah, dan ada sedikit kekhawatiran tentang jarak yang sangat berdekatan dengan tower tersebut. Betul. Nah, Bapak boleh jelaskan kepada kami tentang 3 hal tersebut. Ya, yang keempatnya adalah anggaran tersebut bersumber dari mana? Ah, itu 4 poin aja Pak. Oke, saya silakan. jawab. Mangga. Yang pertama kan tadi itu mengenai bangunan ya, Siap. berdekatan dengan tower. Nah, itu dari awalnya sebelum ada tower itu bangunan sudah ada. Itu lebih dulu. Lebih dulu bangunan. Nah, Oke. cuman kan karena tower itu ada masalahnya Jarak. hak orang lain, hak yang punya tanah. Ya kalau ada sewa gitu kenapa tidak Mas ya? Makanya ya diizinkan walaupun itu berdekatan dengan Sekolah. MD itu. Terus di sisi lain MD itu sendiri juga dulunya hasil dari hibah dari keluarga yang mempunyai tower itu. Untuk alasannya. Oke. Gitu. Jadi ya kita nggak bisa apa-apa dengan permintaan dari kepala sekolahnya MD, komitenya bahwa dia ingin memperbaiki sekolah karena
tempatnya cuma segitu-gitunya, cuma segitu-gitunya ingin menambah kedepannya ruang kelas baru. Ya, akhirnya kemarin dimusyawarahkan, dia minta tambahan biaya lah untuk pembangunan itu, untuk rehab ngedak ya. Jadi supaya nanti kedepannya ada anggaran lagi atau dia mempunyai anggaran dari luar untuk bisa ditambahkan ya. Kapasitas tentang yang namanya aman atau tidak aman dengan dekatnya dengan tower, kita juga ya kurang paham ya. Semoga aja tidak terjadi masalah begitu. Benar, memang waktu pertama kita udah pasang, tapi nggak tahu kemana lah. Yang namanya di bangunan, kalau misalkan udah gitu suka diambil pakai inilah, pakai itulah, nggak tahu lah. Pokoknya kita di awalnya kita udah pasang. Yang nanti prestasi juga kita kan belum beres, belum berani kita pasang, prestasi ada. Ya, sumber anggaran itu berasal dari bantuan dari kabupaten, bantuan khusus kabupaten dari bonus produksi tahun 2025 tahap pertama. Senilai 87 sekian. Oke. Berarti untuk estimasi pengerjaannya ini, Pak, sekitar kalau nggak salah 30 lebih dah, kalau salah 60 hari. 60 hari. 30 sampai 60 hari. Ya. Oke. Soalnya kan itu kalau ngedap itu kan udah didiamin dulu, baru diperbaiki lagi kan. Biasanya gitu. Oke. Baik. Pemirsa, dan tentunya uraian yang disampaikan oleh Bapak Ulis atau Bapak Sekdes ini menjawab segala hal yang mungkin jadi pertanyaan publik. Dan demikian uraian yang disampaikan ini untuk menjadi perhatian khusus tentunya, dan yang tadi disampaikan bahwa alas hak tersebut merupakan alas hak yang sudah diwakafkan dari si pemilik lahan bersamaan dengan tower tersebut, Pak. Lebih dulu ini, lebih dulu sekolah. Tapi alas haknya sudah diwakafkan oleh si pemilik tanah tersebut. Jadi untuk alas hak sudah safety, sudah aman, dan mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, betul Pak, dengan adanya bangunan yang dekat dengan tower tersebut. Karena mengingat dan menimbang, kita pun harus berpikir tujuan baik, ya kan, tujuannya baik semuanya, tapi kadang dari baik itu belum tentu hasilnya memperoleh nilai baik juga. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dan semua murid ataupun siswa-siswi yang belajar di sana tetap berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan harapan seluruh orang tuanya. Dan demikian wawancara eksklusif ini saya sampaikan bersama saya Aldi Bom, The Jurnal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.